Hai, perkenalkan saya Jungko Hartono dari manajemen You think I can handle dancing on my own? It takes two to tango, but only wanna let go. I'm sorry I can't answer. I'm busy dancing on my own. Pernah nggak sih kalian rasain di tengah malam udah siapin tempat tidur yang senyaman mungkin, udah ambil ancang-ancang yang paling pas pokoknya buat tidur, bahkan udah sampai matiin lampu kamar nih. Namun semua upaya buat tidur kalian tadi digagalkan sama pikiran random yang tiba-tiba datang gitu aja di tengah malam. Nah, abis itu udah kedebak nih, pasti kalian nggak bisa tidur kan? Nah, pikiran random tadi memancing pikiran-pikiran lain dari otak kita, yang semakin banyak nih pikiran-pikiran yang makin kita pikirkan. Sebagai contoh nih, kita udah siapin tempat tidur yang paling nyaman, udah ambil posisi, udah tinggal tidur pokoknya. Terus tiba-tiba nih kita kepikiran kayak, aduh, masa depan nanti bakal kayak gimana ya. Terus kita makin kepikiran nih, skenario-skenario apa aja yang mungkin bakalan terjadi di masa depan. Terus kayak tiba-tiba beralih gitu aja, kayak kita tiba-tiba kepikiran tentang kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakuin di masa lalu, yang sebenarnya pengen banget kita lupakan, tapi nggak tahu kenapa di tengah malam tadi kita tiba-tiba kepikiran gitu aja. Hal-hal tadi nih bisa kita sebut dengan midnight thoughts. Midnight thoughts merupakan pikiran yang membuat kalian terjaga di malam hari, atau pikiran yang tidak membiarkan kalian untuk tidur. Midnight thoughts kerap kali muncul dari perasaan terdalam dalam diri kita tanpa kita sadari secara langsung, seperti rasa bersalah, kepercayaan, penyesalan, atau bahkan mental isu yang sedang menghantui hidup kita. Lantas, kenapa sih midnight thoughts bisa datang dalam diri kita? Para ahli masih belum menemukan jawaban yang pasti mengenai permasalahan tersebut. Midnight thoughts bisa saja datang karena apa sih yang kalian rasakan pada hari tertentu, atau bahkan murni pemikiran secara acak yang tiba-tiba random gitu aja datang dalam pikiran kita pada suatu malam. Nah, perlu diketahui juga midnight thoughts tidak memiliki frekuensi yang sering dan tidak memiliki pola yang tertentu. Namun, dalam beberapa kasus, kerap kali orang memiliki frekuensi yang tinggi mengalami midnight thoughts, dan midnight thoughts-nya memiliki pola tertentu. Nah, pada titik ini, apabila kalian merasakan kalian mengalami midnight thoughts yang cukup sering dan memiliki pola tertentu, nah kalian perlu untuk mencari akar masalahnya dan mencoba untuk mengatasinya, karena midnight thoughts tadi pastinya akan mengganggu jam tidur kalian, mengganggu produktivitas kalian, mengganggu kegiatan-kegiatan kalian yang seharusnya kalian lakukan. Kemudian, apabila kalian terus-terusan memikirkan sesuatu hingga kalian tidak bisa untuk terlelap atau tidur, gimana sih cara untuk mengatasinya? Nah, cara pertama yang bisa kalian lakukan adalah untuk menenangkan diri kalian dengan teknik pernafasan 478. Teknik pernafasan 478 ditemukan oleh Dr. Andrew Weil dari Arizona. Teknik ini bertindak sebagai obat penenang alami untuk sistem syaraf dengan cara mengurangi stres dan ketegangan dalam tubuh. Nah, gimana sih cara untuk melakukan teknik pernafasan 478 tadi? Yang pertama, kalian bisa menarik nafas melalui hidung selama 4 detik secara perlahan. Kemudian tahan nafas tersebut selama 7 detik. Ketiga, kalian bisa mengembuskan nafas tersebut selama 8 detik secara perlahan melalui mulut kalian. Kemudian ulangi langkah-langkah tersebut secara berulang hingga kalian merasa cukup tenang dan bisa untuk tidur. Lalu kalian bisa nih menggunakan cara yang kedua, yaitu hindari sesuatu yang manis dan berkafein sebelum tidur. Makanan manis awalnya akan membuat kadar gula dalam tubuh meningkat, kemudian akan menurun nih saat tidur. Penurunan gula darah akan mengingatkan adrenal bahwa ada yang salah, ada keadaan darurat dalam tubuh, sehingga akan mengakibatkan peningkatan hormon kortisol dan membangunkan tubuh dari tidur. Begitu pula dengan kafein. Kafein merupakan jenis obat stimulan yang bekerja sebagai adenosin reseptor antagonis. Adenosin merupakan sebuah senyawa dalam tubuh yang bekerja untuk membuat kita merasa mengantuk nih. Lalu kafein ini bekerja untuk menghambat kinerja dari adenosin reseptor dalam tubuh, sehingga kita nih bisa terhindar nih dari ngantuk. Kemudian kalian juga bisa nih menggunakan cara yang ketiga, yaitu jangan meletakkan barang-barang elektronik di kasur, karena barang-barang elektronik akan memancarkan cahaya biru yang menyebabkan penghambatan dalam produksi hormon melatonin yang berfungsi untuk mengatur tidur. Dan
Barang-barang elektronik tadi juga bisa mengganggu ritme sirkadian atau jam biologis tidur. Wajar kok untuk mengalami yang namanya midnight thoughts. Karena midnight thoughts sendiri kerap kali muncul dari perasaan terdalam dalam diri kita atau keresahan dalam diri kita tanpa pernah kita sadari secara langsung. Selagi midnight thoughts masih belum muncul dalam frekuensi yang cukup sering atau memiliki pola tertentu, itu masih dalam batas yang wajar kok. Namun, apabila kalian mulai merasakan bahwa midnight thoughts mulai mengganggu pola hidup kalian, mengganggu pola tidur kalian, produktivitas kalian, dan lain sebagainya, kalian bisa menggunakan cara-cara yang sebelumnya udah dijelaskan, yaitu menggunakan teknik pernafasan 478, hindari makanan yang manis dan berkafein sebelum tidur, dan jangan letakkan barang-barang elektronik di kasur. Jadi, jangan khawatir apabila kalian merasakan yang namanya midnight thoughts. Saya yakin bahwa kita semua di sini pasti pernah merasakan yang namanya midnight thoughts. Kita semua adalah sama, yaitu manusia, punya keresahan, punya kegelisahan. Pada hakikatnya kita semua ini sama. Jadi wajar apabila keresahan tadi tiba-tiba muncul menghantui kita di tengah malam. Dan ya, sebenarnya midnight thoughts sendiri tergantung dalam kita menyikapinya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalamnya. Terima kasih.